Happy cuan buat para cuan mania. Jadi saat ini kita akan menganalisa 3 buah emiten yang di pasar bursa saham Indonesia. Itu emiten yang akan kita bahas adalah CARE atau Metro Healthcare Indonesia, PNBN atau Bank Pan Indonesia, dan JPFA atau Java Confid Indonesia. Jadi kita mulai untuk CARE. Jadi kalau kita perhatikan CARE pada perdagangan hari Jumat kemarin di 16 Juli 2021 itu CARE dibuka di harga Rp346, memiliki rentang harga antara Rp344 sampai dengan Rp356 dan ditutup di harga 346 atau sama dengan previous close di hari perdagangan sebelumnya. CARE sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 114,65 miliar dengan market cap-nya adalah sebesar 11,50 triliun. Untuk sisi analitiknya sendiri, kalau kita perhatikan dari price diary itu CARE ditutup hijau di 30 hari terakhir ini sebanyak 5 hari dan ditutup merah adalah sebanyak 11 hari. Kemudian kalau kita perhatikan rentang harga dari CARE sendiri di 1 bulan terakhir itu adalah antara 336 sampai dengan Rp394, di mana kalau kita bandingkan dengan harga CARE sekarang di 346, maka CARE boleh dikatakan dalam 1 bulan terakhir ini sudah termasuk cukup murah. Kemudian asing sendiri pada tanggal 16 Juli 2021 itu melakukan net foreign sale itu sebesar 500,13 juta. Kemudian kita beralih ke sisi analitik dari CARE sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor, itu tampak broker itu secara umum sedang melakukan akumulasi, di mana top 5 broker itu netral, top 3 brokernya melakukan small akumulasi, dan top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi, di mana sebagai top net buyernya adalah broker AP dan top net sellernya adalah broker HD. Kemudian kalau kita beralih ke stokastik, itu tampak dari sisi stokastik kalau kita besarkan ini sedang tampaknya akan berusaha membuat dead cross. Jadi tapi kita tidak tahu ke depannya akan bagaimana, perlu kita lihat ke depannya. Dan secara volume transaksi itu tampak volume transaksi itu di hari Jumat kemarin itu tampak sudah menyentuh dari volume rata-rata transaksi selama 20 hari. Kemudian kalau kita lihat dari MACD itu tampak tren sendiri masih menurun dan grafik histogram itu masih di bawah angka 0 sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi trennya sendiri, kalau kita lihat dari MA7 dan MA20 itu tampak MA7 itu masih di bawah dari MA20 sehingga terkonfirmasi secara minor trend itu tampak CARE itu masih mengalami tren menurun. Dan bagi kami untuk CARE sendiri itu memiliki support di harga 336, itu support pertama. Support keduanya adalah di 324 dan resisten pertama ada di 356, resisten kedua ada di 376, sedangkan harga CARE sekarang adalah di 346. Selanjutnya kita beralih ke saham berikutnya, yaitu PNBN. Jadi kalau kita perhatikan PNBN di perdagangan hari Jumat kemarin itu tampak PNBN itu dibuka di harga 745, itu memiliki rentang harga antara 745 sampai dengan 770 dan ditutup di harga 760 atau menguat sebanyak 20 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 740. PNBN sendiri atau Bank Pan Indonesia itu memiliki volume perdagangan itu sebanyak 3,16 miliar dengan market cap-nya adalah 18,30 triliun.
Kemudian kalau dilihat secara analitik, dalam 30 hari terakhir PNBN ditutup hijau itu selama 7 kali dan ditutup merah adalah sebanyak 14 hari. Kemudian kalau diperhatikan dari rentang harganya sendiri dari PNBN, itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu rentang harganya adalah di Rp735 sampai dengan Rp875. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PNBN sekarang yang di 760 itu, maka PNBN boleh dikatakan cukup murah. Sedangkan asing sendiri itu melakukan net foreign buy itu sebanyak 193,98 juta di perdagangan 16 Juli 2021. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi teknikalnya, itu tampak PNBN itu broker itu sedang melakukan akumulasi, di mana top 5 broker, top 3 broker itu melakukan normal akumulasi dan top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi, di mana top net buyer-nya adalah KZ dan top net seller-nya adalah YU. Kalau diperhatikan dari sisi stokastik itu tampak sudah melakukan golden cross dan tampak grafik sedang menuju ke atas, dan dari volume transaksi juga tampak ini sudah menyentuh rata-rata 20 hari terakhir, sehingga pasar cukup berminat untuk PNBN. Dan kalau kita perhatikan dari MACD itu tampak sedang berusaha untuk merubah tren ke atas, di mana dari grafik histogram sendiri sudah mulai mengecil menuju angka 0. Dan bagi kami sendiri PNBN itu memiliki support di harga 715, itu support pertama, support keduanya adalah di 665, dan resisten itu ada di 825 sebagai resisten pertama, dan resisten kedua ada di 860. Selanjutnya kita berpindah ke yang ketiga, yaitu JPFA. Jadi kalau kita perhatikan JPFA di perdagangan Jumat kemarin, itu tampak JPFA itu dibuka di harga 1635 dengan rentang harga antara 1635 sampai dengan 1695, dan ditutup di harga 1680 atau menguat 50 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya di Rp1.630. JPFA sendiri memiliki volume perdagangan itu sebanyak 30,62 miliar. Itu dengan market cap-nya adalah di 19,7 triliun rupiah. Secara analitik dalam 30 hari terakhir itu JPFA ditutup hijau sebanyak 7 kali dan ditutup merah itu sebanyak 16 kali. Sehingga kalau kita perhatikan rentang harga JPFA sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1620 sampai dengan 1950. Dan kalau kita bandingkan dengan harga JPFA sekarang yang di 1680 itu, maka boleh dikatakan JPFA ini sudah lumayan murah. Asing sendiri melakukan net foreign buy itu sebanyak 14,58 miliar di saham JPFA. Secara analitik kalau kita perhatikan broker itu tampak sedang melakukan akumulasi untuk di saham JPFA. Top 5 broker itu melakukan normal akumulasi, top 3 broker itu melakukan small akumulasi, dan top 1 broker ini dalam posisi netral. Sedangkan sebagai top net buyer-nya adalah broker AK dan top net seller-nya adalah broker RX. Dari sisi stokastik itu juga tampak sudah terjadi golden cross di sini, dan kemungkinan harga akan bergerak ke atas, akan tetapi volume dari JPFA sendiri itu belum menyentuh 20 hari rata-rata terakhir. Dan dari MACD sendiri itu tampak sudah mulai ada kelihatan akan berusaha merubah tren. Jadi histogramnya sendiri sudah mengarah ke angka 0, dan dari sisi MA7 dan MA20 itu tampak masih melakukan terjadi tren minor menurun. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi parabolik SAR ini sudah menyentuh dari harga di hari Jumat kemarin, kemungkinan ke depannya semoga JPFA bisa bergerak harganya ke atas.
Bagi kami support YPFA itu pertama ada di 1590 dan support keduanya di 1550. Sedangkan resistennya itu ada di 1730, itu resisten pertama, dan resisten kedua itu ada di 1860, sedangkan harganya itu ada di 1680. Dan kalau kita perhatikan, kalau dilihat secara secara volume chart, jadi kalau kita perhatikan CARE itu dalam 60 hari kerja, itu tampak harga CARE sekarang yang di 346 itu tampak sudah berada di bawah dari volume chart terpanjang. Akan tetapi di bawahnya itu masih ada volume chart terpanjang. Di sini dia ada di harga 308-an, sehingga ini dalam 3 bulan terakhir itu tampak belum boleh dikatakan cukup murah, jadi mesti diperhatikan hati-hati. Kemudian kalau PNBN sendiri secara volume chart itu harganya sekarang ada di 760, sedangkan volume chart terpanjang itu ada di kisaran 850 sampai dengan 880. Jadi PNBN ini sudah boleh dikatakan cukup murah jika dilihat dari 60 hari terakhir. Sedangkan untuk JPFA ini juga sudah harga sudah mulai pullback. JPFA sekarang ada di harga 1680, dan kalau diperhatikan ini grafik terpanjang kedua itu ada di antara 1870-an, dan grafik volume chart terpanjang itu ada di antara 2050 sampai dengan 2150 rupiah. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk 3 saham, yaitu CARE atau Metro Healthcare Indonesia, PNBN atau Bank Pan Indonesia, dan JPFA atau Java Comfort Indonesia. Jadi analisa yang kami sampaikan ini semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Dan kami ingatkan kembali, tolong dilakukan trading plan-nya dengan benar dan money manajemennya juga dengan benar. Jadi kalau memang sudah kelewat dari support, itu harus langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, dan kalau sudah menyentuh resisten, itu keputusan apa yang harus para cuan mania ambil. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.